Salam kasih buat setiap anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Saudara, ada satu ayat yang luar biasa, saya ambil dari terjemahan The Passion. Dikatakan sungai-sungai kesakitan dan penderitaan tidak akan pernah sanggup memadamkan api cinta. Bahkan air bah tidak bisa meredakan nyalanya dari cinta yang membakar di hatimu. Api itu tidak akan berhenti, akan membuatmu menyerahkan segalanya. Hingga korban yang menyakitkan pun tidak akan kau pandang sebagai korban. Bapak Ibu, seringkali kita berpikir cinta adalah soal mendapat pasangan. Cinta adalah soal bagaimana dua pasang, saudara sepasang, ataupun banyak kali hari-hari ini cinta begitu banyak diselewengkan. Mereka jatuh bangun, mereka kecewa, mereka tertolak, mereka bunuh diri. Tapi Alkitab mengajarkan kita tentang cinta yang berbeda. Saudara, Alkitab mengajarkan kita bahwa Allah adalah kasih. Dan dia adalah sumber cinta. Dia adalah sumber segalanya. Dan Allah yang adalah kasih memperkenalkan kita extravagant love. Cinta yang berkorban. Cinta yang membiarkan hidupnya mati di atas kayu salib. Cinta yang hari-hari ini sudah tidak dimengerti oleh dunia. Dan hari ini kita mau belajar tentang extravagant love yang menurut Kidung Agung. Ayatnya berkata dengan jelas, sungai kesakitan dan penderitaan tidak bisa memadamkan. Ada banyak hari ini mereka yang kesakitan. Ketika mereka dibentak, maka mereka menyerah. Ketika mereka tidak disapa di gereja, maka mereka keluar dari gereja. Ada sebuah roh kesakitan yang disebarkan oleh iblis. Dan saya mau berkata buat setiap orang, itu bukan perasaanmu. Itu bukan perasaan cinta. Itu adalah perasaan iblis. Si ular tua yang diusir dari Taman Eden. Yang diusir dari hadapan Allah Bapa. Itu perasaannya. Perasaan kesakitan, perasaan tertekan, perasaan tertolak. Dan itu yang mau disuntikan dan mau disebarkan ke seluruh dunia. Sedangkan tangan Tuhan sebenarnya terbuka lebar untuk menerima setiap kita. Tangannya sangat lebar untuk memeluk setiap kita. Karena itu ayatnya berkata kalau engkau ada dan percaya dalam cintanya. Extravagant love. Maka tidak ada sungai kesakitan yang bisa menghantam kepada saudara. Hari itu saya mengalami sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Saya mengalami pelecehan. Pada waktu saya di Belanda saya harus berjalan. Setiap kali saya pulang dari sekolah lewat dari jam 8. Karena bus cuma selesai beredar jam 8 malam. Dan ketika saya jalan di Belanda adalah sebuah peraturan bahwa di tengah kota itu harus ada hutan. Hutan-hutan kecil. Kenapa? Untuk menjaga supaya oksigen di tengah kota itu tetap terjamin dan luar biasa. Saudara, dan ketika saya berjalan jam 10 malam melewati hutan itu. Walaupun hutan itu tetap ada penerangannya. Tiba-tiba saya ditarik seseorang dan ada seseorang yang melecehkan saya. Saudara, saya kenal orang ini. Saya tahu ini salah seorang teman di dalam persekutuan. Saudara, dan hari itu berkecamuk semua perasaan. Tetapi cinta yang dari Tuhan tidak bisa menghentikan. Hari itu tiba-tiba saya menatap dia dengan sebuah gelora. Dengan sebuah pengertian. Dengan sebuah cinta yang dari Tuhan. Dan saya berkata, aku mengampunimu. Aku mengasihimu. Saudara, dan saya berkata, selama ini engkau mungkin kesepian, engkau mungkin minder, engkau mungkin merasa tidak ada yang menerima. Tapi saya mau berkata, Tuhan mengampuni dan saya mengampuni. Dan sejak hari itu, saudara, anak ini berubah. Anak ini mencari Tuhan. Anak ini sungguh-sungguh, saudara, untuk mengejar kebenaran. Dan akhirnya dia menjadi seseorang yang berhasil. Dan sampai hari ini, saudara, saya tahu dia tetap melayani dan mengasihi Tuhan. Sekali lagi, hari itu saya bisa memilih untuk sakit. Hari itu saya bisa berkata bahwa Tuhan membiarkan. Kenapa Tuhan setega itu? Tetapi saya tahu hatinya tidak pernah ingin saya kesakitan. Mengampuni bukanlah sebuah penderitaan.
Mengampuni berarti saudara menyembuhkan dirimu. Mengampuni berarti engkau menolong dirimu sendiri. Tetapi pada saat engkau tidak mengampuni, maka engkau menyakiti dirimu sendiri. Engkau menyiksa dirimu sendiri. Mengampuni adalah cara kita kembali ke hati Tuhan. Kembali kepada extravagant love. Tetapi tidak mengampuni, engkau menyatu dengan perasaan iblis. Pilih hari ini. Apakah engkau mengampuni? Ataukah engkau mau menyatu dengan perasaan si ular itu? Perasaan yang sakit, perasaan tertekan, perasaan ditolak, perasaan terpisah dari Allah Bapa. Sekali lagi, ada Bapa di surga yang menyalurkan pengampunan, yang mau memeluk kita sehingga sungai kesakitan tidak akan pernah bisa mengena kita. Saudara, tetapi ayatnya bahkan berkata air bah tidak bisa tidak bisa meredakan nyalanya. Seringkali kita menghadapi masalah, kita menghadapi tantangan, dan itulah air bah. Dan kita berkata, Tuhan, ini terlalu berat. Tapi pada waktu sekali lagi kita kenal extravagant love, ada cinta yang berkata, aku mendampingimu nak. Aku menggendongmu. Di saat yang paling berat, aku akan buka jalan buat engkau. Di saat engkau menyerah, aku akan turun tangan. Di saat tidak ada jalan, aku akan membelah lautan untuk engkau. Saudara, cinta membuat kita tidak akan takut dengan air bah. Kita tidak akan takut dengan semua tantangan. Kita tidak akan pernah berhenti dan kemudian menyerah dan bunuh diri. Tapi extravagant love, kita akan mengalahkan tantangan dan kita akan melihat mujizat demi mujizat. Saudara, ada satu kesaksian. Hari itu ada seorang ibu yang sudah menyerah. Kenapa? Karena anaknya terkena narkoba. Dan anaknya menjual semua barang. Anaknya menipu ibunya. Bahkan pernah mengancamnya untuk membunuhnya. Tetapi ibu ini mulai mencari Tuhan. Dia nyanyi, nyembah. Setiap hari dia pasang lagu dan dia mulai berkata, Tuhan, I love you, I love you, I love you. Saudara, sekali pada waktu anak ini sedang sakau berat, ibu ini cuma pasang lagu penyembahan dan dia peluk anak ini dan dia berkata, aku mencintaimu. Kamu butuh yang namanya narkoba. Ayo, mama dampingi. Kita lawan sama-sama. Saudara, dan tiba-tiba anak ini diterpa oleh cinta. Diterpa oleh kasihnya Tuhan. Anak ini nangis dan dia kesakitan karena sakau. Tapi ibunya mendampingi, memeluk, menyanyi, menyembah, berdoa. Dan hari ini anak ini menjadi seorang direktur dari sebuah perusahaan besar. Sukses menyelesaikan sekolah karena cinta membuat air bah semuanya reda. Tapi terakhir dikatakan, bahkan engkau tidak menganggap korban sebagai korban. Tapi engkau menganggapnya sebagai sebuah kehormatan. Saudara, lebih dari 30 tahun yang lalu saya meletakkan semuanya. Saya meletakkan ijazah saya dan orang berkata itu korban. Dan saya memilih melayani orang miskin. Tapi saya tidak pernah menganggapnya itu korban. Saya berkata itu kehormatan. Hari ini 30 tahun yang lalu, ketika teman-teman saya semua pensiun, saya sedang menari di atas gelombang lawatan. Saya sedang terus gaspol. Saya sedang berangkat dari satu kota ke kota lain. Dari satu pelayanan ke pelayanan lain. Ketika mereka harus berhemat. Karena uang pensiun harus dibagi, harus dihemat untuk 20 tahun hidup mereka setelah mereka pensiun. Saya sedang menikmati begitu banyak berkat Tuhan. Itu bukan korban. Itu adalah kehormatan. Pada waktu saya melayani di Bantar Gebang, anak saya meninggal dunia terkena virus yang ada di Bantar Gebang. Orang berkata itu korban, saya berkata tidak. Dia bahagia di sana. Dia dapat pendidikan terbaik dan dia bersama dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seringkali mata kita tertipu karena kita menganggap bahwa hidup kita penuh penderitaan. Tapi kalau saudara berjalan dalam extravagant love, hidupmu akan penuh dengan sukacita.